Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Khairul Umami MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran 2, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nanda Francisca dan Ridho Asari Ginting serta Zaka dan Istighfari akan mempresentasikan makalah dan hasil diskusi kami yang berjudul Mutlak dan Muqayyad dalam Al-Quran. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Materi pertama mengenai pengertian mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran, yang insya Allah pada hari ini akan saya sendiri yang menyampaikan. Yang pertama, pengertian mutlak. Mutlak secara bahasa berarti bebas dari batasan. Sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan menyampaikan bahwa pengertian mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dalam satu kelompok yang tanpa suatu qayyid atau pembatas. Jadi ia hanya menunjuk pada suatu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakirah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibnu Subki yang mengemukakan definisi mutlak, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan terhadap makna substansi atau hakikat tanpa adanya batasan, baik terhadap salah satu atau yang lainnya. Sebagaimana contoh dari lafaz mutlak ini yaitu dari ayat walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Nah, kata raqabatin dalam ayat tersebut merupakan bentuk lafaz mutlak. Hal ini dikarenakan dalam ayat di atas Allah hanya memerintahkan untuk memerdekakan budak. Nah, kata budak di sana tidak dibatasi dengan sifat tertentu sehingga yang dipahami bisa saja memerdekakan budak apapun, baik dia muslim atau kafir misalnya. Nah, karena kata raqabatin menunjukkan individu, akan tetapi individu tersebut masih luas cakupannya dikarenakan tidak dibatasi oleh sesuatu. Nah, dari beberapa definisi tadi yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian mutlak adalah suatu lafaz yang bermakna hakikat atau sesuatu yang bersifat luas dikarenakan tidak adanya penghubung dalam lafaz tersebut. Yang dapat kita pahami adalah apabila suatu lafaz ini menunjukkan sesuatu namun masih luas cakupannya dengan artian tidak ada pembatasannya dalam lafaz tersebut, maka dapat dikatakan lafaz tersebut merupakan bentuk kata yang mutlak. Baik, untuk poin yang kedua yakni pengertian muqayyad. Nah, dalam hal ini ada beberapa definisi yang dikemukakan dalam beberapa buku studi Al-Quran. Yang pertama ialah muqayyad adalah segala sesuatu yang ada dari lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap maksud yang jelas. Yang kedua, segala sesuatu yang ada dari lafaz-lafaz dalam keadaan menunjukkan terhadap sifat yang ditunjukinya adalah lafaz mutlak dengan sifat tambahan terhadap lafaz mutlak tersebut. Sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan yang dimaksud dengan muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat dengan qayyid atau batasan. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Kudaribik bahwa muqayyad adalah perkataan yang menunjukkan satu objek atau beberapa objek tersebut dengan ikatan menurut lafaz. Sebagaimana contoh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahman khinzirin." Nah, dalam ayat di atas terdapat lafaz muqayyad yaitu kata-kata daman masfuhan, sehingga kata daman masfuhan mempunyai makna darah yang mengalir. Nah, kata ini disebut dengan lafaz muqayyad karena menunjukkan sifat darah yang dalam keadaan mengalir. Namun jika disebut dengan kata daman saja, maka kata tersebut disebut juga lafaz mutlak. Nah, dari beberapa definisi di atas tadi dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat dengan batasan,
Dan terkadang batasan tersebut berbentuk sifat ataupun dengan jenis dan yang disifati itu. Ketika sebelum memiliki sifat atau jenis atau batasan merupakan kata yang berbentuk mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Nanda Francisca. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam lafaz mutlak dan muqayyad di dalam Al-Quran. Lafaz mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional dan realistis dan dapat digolongkan kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini, mutlak harus ditarik pada yang muqayyad. Artinya, muqayyad menjadi penjelas mutlak, seperti puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu di dalam qiraah mutawatir yang terdapat di dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasatu ayyamin dzalika kafaratun aymanikum idza khallaftum. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahnya bila ia bersumpah. Sedangkan di dalam lapas fasyamu salasatu ayyamin itu dimuqayyadkan untuk dibatasi dengan kata at-tatabu yang berturut-turut, seperti di dalam qiraah Ibnu Mas'ud. Dan lapasnya menjadi fasyamu salasatu ayyamin mutatabi'atin, yang artinya maka kafarahnya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya, sebab sama namun hukumnya berbeda. Dalam hal ini, masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Contoh mutlak yang menerangkan tentang tayamum, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammamu darbatul lil wajhi wal yadain. Artinya, tayamum ialah sekali mengusap debu dan muka dan kedua tangan. Sedangkan contoh muqayyad yang menerangkan tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa rajulukum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke 2 mata kaki. Artinya, ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas dari hadis yang mutlak karena berbeda hukum yang dibicarakan. Yang pertama membahas tentang tayamum, sedangkan yang kedua membahas tentang wudhu ketika hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya, golongan yang ketiga, yaitu sebab berbeda namun hukum sama. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i, yaitu mutlak dibawa kepada muqayyad. Selanjutnya, menurut golongan Imam Hanafi dan Maliki, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Sebagai contoh mutlak, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriku raqabatin min qabli ayatamasya dzalikum tu'adu bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 3, yang artinya orang-orang yang menjihar istrinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan contoh muqayyad ada di dalam surah An-Nisa ayat 92, yang mana di sini wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illal khata' wa man qatala mu'minan khata' fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Yang artinya, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja karena kekeliruan, maka hendaklah ia membebaskan seorang hamba yang mukmin. Kedua ayat di atas berisi tentang hukum yang sama, yaitu pembebas tentang budak. Sedangkan sebabnya berbeda. Yang ayat pertama karena menjihar istri, sedangkan ayat yang kedua karena membunuh dengan tidak sengaja. Selanjutnya yaitu yang keempat, sebab dan hukum yang berbeda. Dalam hal ini,
masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak bisa menjelaskan mutlak dan sebaliknya. Contoh mutlak, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabal naqala minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangannya. Terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Sedangkan dalam contoh muqayyad, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang mukmin, apabila kamu hendak sholat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Artinya, ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlak karena berlainan sebab. Yang pertama menjelaskan tentang pencuri yang dipotong tangannya, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang berwudu terlebih dahulu ketika hendak melaksanakan yang namanya sholat. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Ceke Denis. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Dalam bahasa usul fikih, bahasa Arab, dan salah satu ilmu pendukung yang sangat penting dalam rangka menggali dan memahami hukum syarak yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Rasul. Lafaz mutlak, lanjut ke pembahasan, yaitu mutlak. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Misalnya firman Allah pada surah Al-Mujadilah ayat ketiga, yaitu fatahriru min qabli ayyatamassa raqabatan. Lafaz raqabah adalah ayat tersebut adalah lafaz khas yang mutlak karena tidak diberi kait dengan sifat tertentu, sehingga dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun kafir. Sedangkan pada muqayyad sendiri, muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat keadaan dan syarat tertentu, atau dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Misal Quran surah An-Nisa fatahriru raqabatan. Contoh di atas lafaz muqayyad dibatasi dengan sifat. Adapun contoh lafaz muqayyad yang dibatasi dengan syarat ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah. Sedangkan persamaan antara mutlak dan muqayyad ialah telah disepakati bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz muqayyad. Misalnya Al-Quran surah Al-Maidah, yaitu hurimat alaikum maitat waddamu wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Darah yang disebutkan di atas adalah bersifat mutlak. Oleh karena itu, pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad, yaitu karena darah itu bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu, tidak bisa diubah. Sedangkan kalau bersifat muqayyad itu harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari darah tersebut, apakah darah itu darah manusia ataupun darah hewan, mungkin seperti itu. Pendapat mazhab Hanafiyah adalah jika lafaz mutlak berbeda dengan muqayyad dalam segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan yang muqayyad. Contoh perbedaan lafaz mutlak dan muqayyad dari segi sebab tapi hukum keduanya sama, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 92 dan juga Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 3. Dalam ayat kedua ini budak disebutkan secara mutlak, sedangkan ayat pertama disebutkan secara muqayyad, yakni budak yang beriman. Pengertian lafaz yang mutlak dalam ayat ini tidak dapat disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad dalam ayat di atas karena faktor yang menyebabkan wajibnya membayar kafarah yang berbeda-beda antara budak yang mukmin dan juga budak yang kafir. Dalam kedua faktor yang menyebabkan wajibnya kafarah adalah zihar, sedangkan dalam ayat pertama adalah pembunuhan. Zihar disebut sebagai hukuman bagi orang yang melakukan suatu kejahatan, sedangkan ayat pertama adalah langsung melakukan pembunuhan, langsung dibunuh, meskipun akibat hukum keduanya adalah sama, yaitu memerdekakan budak.
Dengan demikian kafarat zihar adalah memerdekakan budak secara mutlak, sedangkan kafarat pembunuhan adalah memerdekakan budak dengan kayat. Zihar ini maksudnya yaitu saya agak kurang paham sih. Kalau yang kedua itu kafarat pembunuhan, yaitu jika kita melakukan suatu tindakan membunuh orang yang tidak boleh dibunuh di dalam agama Islam, maka hukumnya harus memerdekakan budak dengan koyak yang beriman. Kalau zihar ini saya kurang paham masalahnya, karena zihar ini mungkin hampir sama dengan pembunuhan, mungkin hampir sama dengan melakukan pembunuhan karena sama-sama memerdekakan budak gitu. Adapun apabila ada lafaz mutlak yang mempunyai perbedaan yang hukum lafaznya muqayyad, maka ulama sepakat bahwa pengertian lafaz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafaz muqayyad meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama. Ini terjadi pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mungkin sekian penjelasan dari poin ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.